Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Baiklah, silakan duduk ya Joko, biar pembicaraan kita lebih hikmat. Baiklah. Terima kasih apa? Selamat datang Joko. Saya dengar dirimu sudah datang semenjak 3 hari yang lalu. Benar sekali. Apa? Memang saya sudah datang 3 hari yang lalu. Dan maafkan atas kefakiran saya ini yang hanya bisa menerka-nerka sehingga membuat opini yang tidak benar mengenai kenapa Abah belum bisa menemuiku di saat itu. Ya memang benar, saya sengaja membiarkan dirimu karena saya itu melakukan ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana tata cara atau adab menerima tamu. Kebetulan tadi sudah diterangkan oleh Mbah Sariman yang mengantar saya ke sini. Oh ya, saya jadi banyak belajar mengenai setiap perjalanan ini. Saya ambil hikmah demi hikmahnya. Perkenalkan, nama saya adalah Awaluddin Makrifat. Ya, saya itu sahabat karib dari leluhurmu. Sebenarnya, saya ini sudah menunggu kehadiranmu sejak lama, cucuku. Akan tetapi, mungkin inilah waktu yang sudah digariskan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan dirimu. Maafkan saya, di sini saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu kecuali hanya doa yang kupanjatkan kepada Tuhan agar cucuku ini dapat senantiasa menjaga keistiqomahannya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih apa atas doanya. Cucuku harus mengetahui ada 4 hal tingkatan ilmu dalam menjaga keistiqomahan. Apa saja itu apa? Yang pertama adalah syariat. Yang kedua adalah thariqat. Yang ketiga adalah hakikat. Dan yang keempat adalah makrifat. Apakah cucuku sudah pernah belajar mengenai 4 tingkatan ilmu itu? Untuk belajar dan mengamalkan mungkin pernah akan tetapi untuk kesempurnaannya saya tidak tahu. Mungkin saya lebih tepat masih dalam tahap syariat. Baiklah cucuku, akan saya sedikit jelaskan makna dari keempat tingkatan tersebut. Yang pertama, saya mulai dari syariat. Syariat yaitu segala aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkenan dalam soal akidah, masalah hukum, baik haram maupun halal. Dalam syariat, aturan itu sudah baku, tidak dapat diubah. Seperti rukun Islam itu, Pak. Benar.
Dalam ilmu tasawuf, syariat adalah yang mengatur amal secara lahir dan tingkatan ini. Syariat itu diibaratkan suatu benih, cucuku. Biji yang akan kita tanam. Berarti ketika kita baru mulai belajar ya Pak. Benar. Yang kedua adalah thariqat. Thariqat adalah jalan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam ilmu thariqat itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah. Thariqat wajib yaitu amalan-amalan wajib, baik fardu atau fardu ain ataupun fardu kifayah, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Thariqat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah, cucuku. Dalam Al-Quran dan hadis yang meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan yang kedua adalah thariqat sunnah. Thariqat sunnah yaitu kumpulan amalan-amalan sunnah dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat kita untuk beribadah. Jadi thariqat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan di atas thariqat wajib, cucuku. Seperti kita berzikir, kita melaksanakan puasa sunnah, membaca Al-Quran, wirid, dan amalan-amalan yang lainnya. Sunnah. Benar. Jadi dalam tingkatan ilmu ini ada makom yang harus dikerjakan secara istiqomah, yaitu makom taubat, zuhud, sabar, ridho, dan sebagainya. Dalam ilmu ini diibaratkan kita itu tumbuh menjadi batang pokok yang bercabang dan tumbuh daunnya. Setelah tadi biji, sekarang sudah mulai tumbuh batang dan daunnya. Benar. Yang ketiga adalah ilmu hakikat. Hakikat adalah kebenaran. Ilmu hakikat berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Hakikat yang bersifat kebenaran atau benar-benar adanya dan menjadikan Allah sebagai sumber kebenaran kita. Hakikat ini akan dicapai oleh seseorang setelah mencapai makrifat yang sebenar-benarnya. Hakikat dapat diibaratkan, baiklah, akan saya sedikit contohkan ilmu makrifat ini. Saya harap cucuku mencermati dari setiap apa yang saya sampaikan. Baiklah. Apakah sudah siap, cucuku?
Silakan apa? Hidup ini ada 3. Kosong, titik, alif. Hidup ini ada 3. Allah, Ahmad, Adam. Hidup ini ada 3. Allah, Nur Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini ada 3. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Hidup ini ada 3. A, I, dan O. Hidup ini ada 3. Zat, wujud, berubah. Hidup ini hanya ada 3. Pencipta, pencipta yang tercipta, dan tercipta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia sebagai yang membuka dan yang menutup. Itulah dia yang kosong, kemudian bunyi dan bersuara. Itulah dia yang kosong, buih, dan huruf. Lalu sekarang huruf itu hanyalah huruf alif yang akan kembali menjadi titik, dan titik pun fana, lenyap menjadi tiada, hampa. Tiada berhuruf, tiada berbunyi. Semakin jauh, jauh tidak beranjak. Dekat menjadi tiada, lenyap dari sinar, menuju sumber daripada cahaya. Hingga tiada lagi cahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita berpangkat sama dengan sayyidina yang lain. Kita adalah tercipta yang akan kembali menjadi pencipta yang tercipta. Berasal dari mani, kembali menjadi mani. Dan dialah yang ada, hanyalah yang maha ada. Itulah maha ada. Yang tiada terbayang, yang tiada terjangkau dengan yang ada. Maha ada adalah segalanya. Allah, Allah, Allah. Hu, hu, hu. Ah, ah, ah. Kun, fayakun. Tiada, tiada, tiada. A, I, O adalah terjemahan dari alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. A, I, O itu adalah huruf yang karena huruf itulah menjadikan seluruh yang baik menjadi banyak. Yang karena huruf alif itulah menyebar dan membuat
banyak sekali huruf-huruf yang lain. Maka kesimpulannya bahwa semuanya yang banyak akan kembali menjadi satu, yaitu alif. Alif ketika berada di kepala, alif ketika berada di kepala manusia, itu adalah zat Allah, atau bisa kita sebut alif Allah. Alif ketika turun ke dada manusia, maka alif itu disebut alif Ahmad. Nyawa yang sudah bercampur dengan Nur Muhammad, yang sudah bercampur dengan jiwa, maka alif Ahmad namanya. Kemudian turun lagi ke perut. Ketika zat Allah nafsu menzohirkan dirinya menjadi jasad manusia, maka alif itu disebut dengan alif Adam. Maka lurus daripada dahi di tengah ke dada, kemudian sampai ke perut. Insya Allah, terutama lebih nampak daripada laki-laki, dikasih oleh Allah, yaitu kemaluan laki-laki, yaitu disebut alif namanya. Maka ada 3 alif yang menopang kehidupan kita, yaitu alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Maka pada saat kita mau kembali ke sakaratul maut, alif Adam ini naik melebur ke dalam alif Allah, ke dalam alif Adam, ke dalam alif Ahmad. Lalu alif Ahmad pun melebur naik ke dalam alif Allah dan zat Allah. Sehingga hakikat yang banyak itu hanya ada satu tapi tampak banyak. Itulah yang banyak lutfi jayahnya, tapi satu huruf yang menjadi inti, yaitu keadalah alif. Maka kesimpulan dari hanya ada 3 adalah nur zat Allah, kemudian titik adalah nur zat Muhammad, kemudian alif adalah nafas dan jiwa. Mungkin saya akan jelaskan panjang lebar lagi cucuku, setelah cucuku mencermati semua apa yang saya ucapkan lagi. Jadi jika saya menjabarkan lebih panjang lagi,
mungkin cucuku akan kebingungan. Bahkan saya hanya bisa memberikan doa agar cucuku senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Itu sudah sangat bagus sekali apa. Tidak ada yang lebih bagus kecuali doa. Titipkan salam saya kepada sahabat karibku. Baik, akan saya sampaikan salam itu. Untuk selanjutnya saya kemana ya Pak? Saya rasa perjalanan cucuku sudah berakhir di tempat ini. Kembalilah ke tempat asalmu, cucuku. Jadikan semua perjalanan yang cucuku lalui sebagai pelajaran dalam hidup cucuku. Dan semoga saja apapun yang diberikan oleh leluhur-leluhurmu dapat bermanfaat untuk kehidupan yang akan dijalani oleh dirimu, cucuku. Amin. Baiklah, jika sudah cukup, maka saya ucapkan banyak terima kasih. Cucuku sudah menyempatkan waktu jauh dari tempat sana sampai ke tempat ini. Kembalilah dan temuilah leluhurmu, cucuku. Baiklah Pak. Saya akan kembali insya Allah sore hari ini setelah saya beristirahat. Baik. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya mohon pamit. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudeng apa enggak yang dijelasin? Orang Mas Putra tidur Mas. Enggak, Mas. Dengerin aku ya, serius. Dengerin, Mas. Setelah jauh-jauh ke Banyuwangi, kemudian dapat ilmu tidur. Dengerin, Mas. Aku. Siapa yang tidur? Coba Pak. Maksud apa tadi? Satu-satunya Apa? benaran. Hah? Benaran. Apa tadi? Masih beneran. Apa tadi? Kenyataan Ada kebenaran. 3 apa itu tadi? Yang mana? Enggak apa sih? Syariat. Bukan. Contoh tadi contohkan ilmu. Alif. Oh ya, Alif. Ya. Cowok. Hah? Cowok Alif. Si Alif cewek mas. Tukang rokok warung. Alif itu yang paling menonjol itu laki-laki di dalam kemaluannya. Paling hafal kemaluan. Iya, nggak soal kalau kemaluan. Penting nyental 15. Apa sih? Berarti ini sekarang udah selesai. Kowe mudeng ora, sing turu kono. Iya kan, kita cari sarapan ayo. Mas, apa Kita keluar dari hutan mas. Oh, jangan-jangan tidur Mas, Mas. Tuh lho, Mas. Kita mulai. Gerar turu. Nanti Apa ada apa? simak baik-baik ya. Tadi jujur saya belibet di otak saya ini. Penjelasan sedetail itu nanti saya akan putar kembali terus apa yang Abah Hawaluddin Ma'rifat ini ucapkan. Ini sebagai pembelajaran yang tidak mungkin saya dapatkan dimanapun soalnya ini. Iya, Mas. Terus dan alhamdulillahnya di pagi hari ini juga kita selesai melakukan sebuah perjalanan ke ujung Pulau Jawa bagian timur. Wah, Mantuk, Mas, mantuk. Sperek Mas. Berarti ini kemana? Bali. Enggak. Sperek Bali ku. Wah, anak saya. Harus itu. Apa? Vaksin, emang udah vaksin. Pisan.
boleh. Belum. Ngelangi entuk Mas. Ngelangi ya, yuk. Heeh. Oh, lagi. Berawal dari Kiai Haji, kayak apa Kiai Haji? Ageng Mustolik, Soleh. terus Derajat Asor. Tirakat Projo Mas. Tirakat. Oh ya, tidak apa Projo itu. dulu. Derajat asal. Derajat Asor. Ini terus ini. Ya nanti kita tulis semuanya teman-teman ya. Ini setiap Sabtu ke selanjutnya tanpa disadari itu saling menyambung. Yang paling masih nge-save itu Mas. Kita harus mencari duniawi tapi untuk bekal kita ibadah. Iya ini samanya ketika kita sudah mendapatkan Dunia dunia ini itu. kan naik derajatnya tetap diasorkan. Terus jangan lupa menyingkir dari gemerlap dunia. Oh, tirakat projo. Tirakat itu berdiam diri di tengah-tengah projo atau keramaian dunia. Jangan sampai kita masuk ke dalam gemerlap dunia. Wih, ada satu lagi yang lupa. Yang 5 kok. Ki Ageng Musoleh. Terus ini siapa? Apa tirakat rojo? Apa Tirakat Projo. Terus Derajat Asor, Mulyo apa? San Muria. San Muria. Iya. San Muria. Terus itu. 5 ya. Nah intinya nanti kita akan pelajari lagi karena ini udah apa namanya lama ya. Teman-teman tentunya lebih paham lah. Kalau dicermati saya itu 1 sampai ke 5 itu sambung menyambung sampai ke titik yang terakhir yaitu makrifat tadi. Luar biasa ini pelajaran. Dan alhamdulillahnya teman-teman di ada 3 apa itu tadi? Apa kok ada apa? Simak baik-baik ya. Tadi jujur saya belibet di otak saya ini. Penjelasan sedetail itu nanti saya akan putar-putar kembali terus apa yang Abah Hawaluddin Ma'rifat ini ucapkan. Ini sebagai pembelajaran yang tidak mungkin saya dapatkan dimanapun soalnya ini. Iya Mas. Terus